anak-anak, sekarang kita mau belajar mengenai fluida dinamis ya. Nah, kemarin Ibu memang sudah berikan materinya begitu ya, tapi coba kita mau bahas satu persatu dulu. Semoga kalian harapannya Ibu kalian udah baca ya. Jadi hari ini tuh kita tinggal drilling, kita review, kita konfirmasi apa yang sudah kalian coba pahami, apakah sejalan begitu dengan konsepnya. Nah, yang pertama itu adalah persamaan kontinuitas. Nah, ini di sini Ibu taruh ya background pesawat terbang. Kenapa kok pesawat terbang? Jadi pesawat terbang ini adalah salah satu aplikasi dari fluida dinamis. Jadi nanti fluida dinamis itu jadi sayap ini itu kenapa dia bisa terbang? Karena ada konsep fluida dinamisnya. Keren banget nggak? Ini keren banget ya. Tapi sabar, bukan hari ini. Next time begitu ya. Sekarang kita masuk dulu. Nah, ini sebelum kita masuk di fluida dinamis ya, kita review dulu. Jadi fluida itu apa? Jadi fluida itu adalah segala zat yang dapat mengalir. Ya, zat mengalir itu bisa cair, bisa gas. Begitu. Jadi nggak cuma cairan doang ya. Bisa gas, udara itu juga bisa. Makanya ini aplikasinya ada salah satunya pesawat. Kenapa? Ada kecepatan udara di sana. Gitu. Nah, sekarang kalau fluida statis itu artinya diam, tidak bergerak. Nah, di sini kita belajar fluida dinamis. Artinya adalah kita belajar fluida yang keadaannya bergerak. Atau nanti dia akan mengalir seperti itu. Ya. Oke, next. Nah, jadi fluida itu punya dua sifat ya. Yang pertama ada fluida ideal, yang satu sejati. Kita bandingkan ya antara ideal dengan sejati. Kalau ideal itu dia katanya tidak kompresibel atau tidak dimampatkan. Kalau sejati dia kompresibel. Artinya kompresibel apa sih? Kompresibel itu dia mengalami perubahan volume ketika airnya zat fluidanya ditekan. Ya, mengalami perubahan volume atau massa jenisnya. Berarti kalau yang tidak ya tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan. Yang kedua, perbedaannya kalau ideal itu tunak. Yang tidak ideal atau sejati itu adalah tak tunak. Artinya apa? Kalau tunak itu dia mempunyai kelajuan yang konstan. Kalau yang tunak itu kelajuannya tidak konstan atau dia bisa berubah-ubah. Begitu. Kemudian kalau ideal itu dia tidak kental ya. Kemarin kita belajar viskositas ya. Kalau misalkan nggak kental, berarti dia tidak mengalami gaya gesek. Kalau misalkan dia kental, berarti ada gaya geseknya. Oke, selanjutnya ada namanya aliran garis lurus. Jadi garisnya tuh cairannya lurus gitu loh, Nak. Gitu, jadi dia jelas gitu ya. Terus kalau fluida sejati dia acak-adul, dia gambarnya mengalir, tapi dia garisnya berputar dan bisa berbeda arah. Kalau ini dia straight gitu, lurus gitu ya. Next ya. Nah ini, debit aliran. Seringnya kalau misalkan kita dengar di TV ya ada berita, ya daerah Jakarta Utara, daerah Bekasi banjir, debit airnya meningkat gitu. Jadi sebenarnya apa sih debit ini? Ada yang tahu nggak debit itu apa ya? Ada yang mau coba jawab? Iya, kalian coba jawab di rumah. Tapi konsepnya adalah debit air itu adalah seberapa banyak volume air yang mengalir itu dalam satuan waktu, begitu ya. Atau seberapa air ini dia dalam kecepatan air begitu. Ini
Di sini dijelaskan bahwa debit aliran air adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir pada suatu penampang dalam waktu tertentu. Jadi berapa banyak volumenya per waktunya begitu. Nah, maka dia dapat dirumuskan dengan V per T. Volumenya satuannya meter pangkat 3 dan T-nya adalah sekon ya. Atau ini bisa dijabarkan menjadi A dikali V, luasnya dengan kecepatannya. Begitu. Oke, next ya. Nah ini, sekarang akhirnya kita masuk di dalam persamaan kontinuitas. Jadi kalau misalkan persamaan kontinuitas itu, dia menjelaskan antara yang masuk dengan yang keluar. Ini ya, misalkan ada suatu pipa, bentuknya seperti ini luas penampang pipanya dengan ini kan beda ya. Dengan ini juga berbeda. Tapi di dalam persamaan kontinuitas itu, debit airnya tuh sama. Debit fluidanya tuh sama begitu ya. Tidak ada perbedaan. Makanya dia bilang persamaan. Maka ini Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 adalah sama. Tapi biasanya di dalam latihan soal ya, biasanya paling umumnya tuh 2 lah. 3 mungkin ada yang muncul gitu. Nah, karena Q1 dengan Q2 sama, maka Q1 ini kan tadi rumusnya A1 kali V1. Terus A2 itu sama dengan, berarti Q2 itu sama dengan A2 kali V2. Gitu ya. Oke ya. Kalau rumusnya Q itu, ya ingat ya, debit itu adalah berapa banyak volume itu yang mengalir dalam satuan waktu. Maka Q ini adalah volume per waktu. Nah, ya sayang sekali tidak tersut nih, sorry ya. Oke, nih ya volume per waktu. Nah, tapi kok bisa ya dia bisa menjadi Q itu sama dengan A per V. V ini V kecil artinya kecepatan. Dari sinilah nak, volume itu kan V itu sama dengan A dikali S ya. Ya, A dikali J, satuannya panjang. Maka dari sini Q itu sama dengan A dikali S per T. Nah, S per T ini adalah apa? V kecil kan, kecepatan. Makanya dia menjadi A kali V, ini untuk Q. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ya, nak. Nah, di dalam persamaan kontinuitas itu tadi katanya di semua titik yang mengalir itu debitnya sama. Kalau misalkan ini ya, ini luas permukaannya adalah A1, ini luas permukaannya adalah A2. Jadi Q-nya ini semua sama, Q1 dengan Q2 sama. Ini pasti mengalir ya, V1 kecepatannya toh. Ini V2. Ini. Jadi Q1 sama dengan Q2. Tadi kita tahu bahwa A1 dikali V1. Yang ini adalah A2 dikali V2. Betul ya? Maka kita bisa tulis A1 per A2 sama dengan V1 per V2. Ini. Nah, jadi ini adalah persamaan kontinuitas. Ingat, A ini adalah luas penampang. Luas penampang, bukan diameter penampang.
begitu ya. Satuannya meter pangkat 2. Terus V kecil ini adalah kecepatan. Satuannya adalah meter per sekon. Nah, mungkin di soal nanti kamu akan menemukan dia yang diketahui diameter. Nah, hati-hati di sini biasanya anak itu suka keliru begitu ya. Kan ini pada umumnya ya nak, soalnya itu biasanya pipa. Pipa itu berarti luas penampangnya lingkaran toh. Lingkaran. Luas lingkaran itu sama dengan apa? Kalau diketahui diameter sama dengan 1/4 VD pangkat 2 ya. Kalau misalkan diketahui R, dia adalah VR pangkat 2. Ini. Nah, maka nanti kalau misalkan diketahui diameternya, kamu akan mensubstitusikan toh 1/4 VD1 pangkat 2 per 1/4 VD2 pangkat 2 sama dengan V1 per V2. Nah, ini karena dia nak bisa kita coret seperempat, maka tinggal DD ini D1 pangkat 2 per D2 pangkat 2 sama dengan V1 per V2 gitu. Nah, ini ya kalau umpama diketahui diameter, biar kamu nggak usah cari luasnya gitu. Oke, sekarang kita masuk di dalam contoh soal. Oke ya, ini sekarang contoh soal. Kalau misalkan ada ini ya, sebuah pipa. Di sini A1-nya dia sama dengan 4 meter kubik. Gede banget ya. Yang ini A2-nya adalah 1 meter kubik. Terus V1 kecepatan yang mengalir katanya 5 meter per sekon. Tentukan V2-nya. Berarti ini gampang banget ya. Berarti ini tinggal A1 per A2 sama dengan V1 per V2. Ya kan? Berarti ini tinggal kita masukkan 4 per 1 sama dengan 5 per V2. Berarti V2 tinggal kali silang ini ke sini menjadi ini 5 per 4 ya. Atau kecepatannya adalah 1,25 meter per sekon. Nah, perhatikan nak, berdasarkan contoh soal ini, kita bisa tahu ya nak, bahwa berdasarkan rumus juga kita tahu kalau misalkan semakin besar luas permukaannya, maka semakin besar juga kecepatan fluida yang mengalir. Kalau dia semakin kecil luas permukaannya, maka dia semakin kecil juga kecepatan yang mengalir. Begitu. Oke. Demikian. Terima kasih. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah.